Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Baik, Pak. Coba ini kameranya mana ini? Coba dinyalakan kameranya. Yang lainnya saya absen aja ya. Debbie Aditya ada? Halo Debbie, masih belum tersambung. Tanuya Amani belum tersambung. Andreas Putra Oke, Pak. hadir ya. Lalu Johan Zarko hadir? Belum tersambung juga ya. Ya udah, ini saya mulai aja. Saya share screen dulu ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Nah, jadi sebelum kita melangkah ke pengertian sistem operasi, kita harus tahu dulu apa itu prinsip dasar dari sistem operasi. Jadi prinsip dasar sistem operasi merupakan program yang berisi perintah-perintah common dan bertujuan untuk menjembatani antara pengertian komputer dan manusia, sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Lalu apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi merupakan pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem call kepada pemakai, sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna, serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer dapat lebih optimal. Nah, jadi di bawah sini ya teman-teman, ini ada skema. Nah, di sini tuh ada gambaran skema, yaitu rangkaian komputer atau sistem operasi yang terdiri dari software, hardware, dan juga firmware atau penggunanya. Jadi di sini itu saling keterkaitan antara ketiga komponen tadi dan dikumpulkan menjadi rangkaian yang disebut sistem operasi. Jadi ini tadi itu saling keterkaitan antara hardware, software, dan juga firmware, dan dikaitkan atau dihubungkan, disatukan dengan sistem operasi. Lalu apa tujuan sistem operasi? Jadi sistem operasi tujuan untuk menyediakan di mana user dapat mengeksekusi atau menjalankan program yang dilakukan secara efisien. Jadi tujuan sistem operasi yang kita install di komputer maupun laptop itu untuk memudahkan penggunanya untuk menggunakan sebuah komputer. Itu untuk apa? Semisal pengguna ingin melakukan editing foto, itu bisa menggunakan aplikasi seperti Adobe Photoshop atau dan lain sebagainya. Jadi dengan kemudahan akses tersebut, pengguna bisa mengakses fitur-fitur atau sistem operasi yang sudah ditanamkan pada sistem komputer, atau tinggal nanti ditambahkan dengan aplikasi pendukung agar bisa digunakan seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Contohnya seperti aplikasi editing foto Adobe Photoshop tadi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Sebenarnya banyak, ini saya kasih contoh cuma 3 ya yang populer di kalangan kita. Yang pertama itu ada Windows, yang kedua ada gambar penguin, ini Linux, dan yang ketiga ada logo Apple. Lalu bagaimana tentang sejarah sistem operasi? Ada 2 ya teman. Ada sistem operasi berbasis GUI atau graphical user interface, dan yang satunya berbasis teks.
Yang pertama yaitu GUI atau Graphical User Interface, yaitu sistem yang data dan perintah dapat dimasukkan melalui tampilan grafis atau gambar. Nah, pada sistem ini user dapat berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar atau simbol, dan tentu hal ini akan lebih memberi kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Di bawah ini tuh merupakan contoh sistem operasi GUI. Ini seperti yang milik saya, punya teman-teman mungkin juga seperti ini ya untuk saat ini. Lalu yang kedua, ada sistem operasi berbasis teks, yang mana sistem operasi berbasis teks ini adalah sistem operasi yang semata-mata menggunakan teks sebagai alat operasinya. Sistem operasi ini artinya user berinteraksi dengan sistem yang berupa perintah-perintah berbentuk teks. Sistem ini berjalan tanpa menggunakan bingkai jendela seperti yang biasa kita temukan pada sistem operasi komputer. Nah, jadi untuk yang berbasis teks itu tampilannya seperti gambar di bawah ini. Lalu saya berikan gambaran sedikit mengenai cara instalasi. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa mencari sendiri di internet atau kita melihat tutorial di YouTube. Ini cuma gambaran aja sekilas mengenai cara instalasi. Di sini saya memakai instalasi Windows 10 ya. Nah, belum masuk ke menu ini namanya menu. Jadi sebelum masuk ke menu ini, teman-teman harus mempelajari yang namanya partisi Windows. Jadi secara umum laptop atau PC atau komputer itu memiliki dua partisi hard disk yang biasa orang sebut drive C dan juga drive D. Nah, perbedaannya ini apa? Drive C merupakan partisi sistem dan juga drive D merupakan partisi data. Jadi kebanyakan orang itu salah. Kadang ada yang mengartikan drive C dan selalu meletakkan data di situ. Ini adalah gambarannya. Belum masuk, dia harus paham benar partisinya. Ini saya langsung ke menu. Jadi nanti teman-teman ketika sudah masuk ke menu BIOS, teman-teman mengarahkan ke boot, lalu menyusunnya. Ini saya melakukan instalasi menggunakan flash disk. Setelah seperti ini teman-teman bisa save dan drag. Jadi setelah proses save selesai, maka teman-teman akan kembali ke restart. Nah, teman-teman nanti adalah logo seperti gambar ini ya, untuk Windows 10. Nah, lalu setelah gambaran tadi selesai, kita akan muncul tampilan saya akan bisa apa yang kan sampai ke tampilan seperti ini. Teman-teman bisa memilih bahasa, lalu klik install. Lebihnya ya dari tampilan tadi kita bawa ke tampilan seperti ini. Nah, dengan tampilan seperti itu kan ini kan merupakan data inputan serial, jadi teman-teman gak usah panik cari serial, cukup di skip saja. Ini ada tombol skipnya. Setelah tampilan tadi, maka akan tampilan gambar. Jadi setelah teman-teman muncul tampilan seperti ini ya, pilih saja custom dan teman-teman nanti menuju ke pengaturan partisi. Untuk sesi ini harap teman-teman nanti diperhatikan dengan baik-baik, karena akan menjumpai partisi-partisi apa saja yang teman-teman
inputkan di awal. Jadi teman-teman kalau ada file-file di part up tidak hilang ya, karena nanti di sini tuh di format. Lalu pilih menu yes dan tunggu sebentar, kemudian pastikan drive yang terselect atau dipilih adalah drive C tadi. Lalu silahkan klik next untuk melanjutkan. Nah ini nggak boleh sampai salah ya teman-teman. Nah ini tapi lalu selanjutnya akan muncul tampilan ini. Nah ini sudah masuk ke proses instalasi. Proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit ya, tergantung laptop teman. Nanti setelah ini sebenarnya masih ada tampilan-tampilan lain, teman-teman bisa cek, kita lihat internet ya. Ini sudah selesai. Mengenai materi tadi ada yang ditanyakan mungkin? Untuk sekarang belum, Pak. Oh ya belum ya. Ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan saya cukupi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.